Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dr. Heri Jagat Purnomo, spesialis penyakit dalam KGE Hafidasim. Saya adalah staf pengajar dari Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Saya sebagai staf dosen dengan nomor induk khusus atau dosen NIDK, dan yang saya ampuh adalah mata kuliah teori dan praktikum di subbagian gastroenterohepatologi, yaitu tentang kanker kolorektal. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh peserta pendidikan spesialis penyakit dalam, khususnya pada yang tahap 2 di semester 2 ya, dan bebannya 2 SKS. Di dalam kuliah ini mengandung materi mulai dari tata cara screening dan diagnosis kanker kolorektal, dan di akhir perkuliahan akan kita berikan kuis ya untuk mengetahui pemahaman mahasiswa serta penugasan kelompok, dan di akhir dari semester ada evaluasi dari semester dalam bentuk MCQ. Mata kuliah ini merupakan bagian dari unggulan implementasi dari misi Fakultas Kedokteran khususnya pendidikan spesialis, yaitu program untuk prevention medicine. Melalui modul ini, prevention medicine dikenalkan kepada seluruh peserta didik untuk mengenali penyakit-penyakit yang merupakan beban masalah kedokteran di Indonesia. Baik, mari kita ikuti perkuliahan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah gastroenterohepatologi. Alhamdulillah kita sudah masuk di semester kedua tahap PPDS Anda, dan hari ini saya akan berikan salah satu mata kuliah di bidang gastroenterohepatologi. Topiknya adalah mata kuliah prosedur diagnostik dan preventive medicine tentang early detection colorectal cancer ya. Baik, supaya kita mendapat berkah lebih baik, saya minta satu dari mahasiswa residen bisa memimpin doa ya kita sebelum mulai. Nah, itu yang di belakang pojok itu kelihatannya siap itu. Terima kasih atas kesempatannya, dokter. Demi kelancaran perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi early detection colorectal cancer ini adalah bagian dari kuliah di bidang gastro yang penting. Tujuannya untuk apa? Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari kuliah ini yang paling penting adalah nomor 3, yaitu bahwa kita mampu melakukan tindakan keterampilan di bidang gastroenterologi dalam screening dan diagnosis kanker kolorektal. Apa yang penting dari penilaian nanti akhir dari kuliah? Nomor sub CPMK 3, yaitu melakukan tindakan keterampilan sederhana dalam screening dan diagnosis kanker kolorektal secara tepat. Baik, jadi screening akan menyelamatkan hidup kita, terutama di bidang kanker kolorektal. Mengapa demikian?
ini adalah sebagai pendahuluan. Kita akan lihat nanti epidemiologi beban dari kanker kolorektal. 2, bagaimana perjalanannya dan patogenesisnya. 3, screeningnya yang dianjurkan bagaimana. Dan terakhir, pengalaman kita melakukan screening. Ya, jadi kanker kolorektal itu merupakan 2 ya dari hal yang penting. Apa itu? Merupakan 3 penyebab terbanyak malignansi di dunia. Yang kedua adalah penyebab kedua terbanyak kematian. Sehingga kira-kira 1,9 juta setiap kasus ya dalam 1 tahun, dan ini menimbulkan kematian kira-kira 900.000. Bagaimana sesungguhnya bebannya? Ini kalau kita lihat ya, perjalanan dari epidemiologi itu ternyata makin tahun makin meningkat. Terutama untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sebaliknya, negara-negara yang sudah maju justru angkanya menurun. Apa perbedaan itu? Mengapa terjadi? Karena salah satunya adalah negara maju sudah melakukan screening dengan baik. Kita belum. Dan kanker kolorektal ini merupakan penyumbang 18,6% total pembiayaan kasus penyakit-penyakit katastrofik. Nah, ini insidennya di Indonesia, 12,4 per 100.000. Mortalitasnya 6,7 per 100.000 penduduk. Ini secara detail kalau dibandingkan dengan penyakit kanker yang lain ya. Ini pada laki-laki sebagai penyebab kedua, pada wanita sebagai penyebab keempat ya. Bagaimana kalau berdasarkan provinsi di Indonesia? Ini ada data 14 provinsi yang melakukan registri dengan baik kanker kolorektal. Nah, ini kalau berdasarkan usia ya dari 14 provinsi tersebut. Yang menonjol apa? Yang laki-laki 54%, usianya kita lihat dekade 50 ya. Ini data di Rumah Sakit Karyadi yang kita kumpulkan dari pasien-pasien geriatrik ya. Ternyata pada wanita lebih banyak 53% ya, dan 49% itu pada pasien-pasien yang dilakukan kolonoskopi ya dengan indikasi tertentu pada geriatrik. 49% penyebabnya adalah keganasan massa. Jadi harus diingat, usia ternyata menjadi faktor risiko yang penting. Nah, bagaimana sekarang data di Rumah Sakit Karyadi kondisi ini, burden ini? Ini dikumpulkan secara annual dari 10 tahun ya, data 10 tahun. Ada 600 lebih kanker kolorektal. Yang harus diperhatikan juga ternyata 42% ini di bawah umur 50 tahun. Jadi cukup tinggi ya, di bawah 50%. Lalu bagaimana dengan etnisnya? Rata-rata etnisnya ya dari Pulau Jawa sehingga Java paling banyak ya. Nah, tipe kansernya ternyata juga sama, adenokarsinoma paling banyak ya. Dan ini yang menarik, bahwa dari stadium kanker kolorektal yang datang di Rumah Sakit Karyadi, sebagian besar adalah DUX C dan DUX D. Ini adalah tren ke depan. Kalau kita lihat ternyata sekarang pergeserannya kanker kolorektal itu makin ke kanan, makin muda. Ya, makin muda. Trennya makin muda. Jadi onsetnya lebih muda. Sehingga ini harus menjadi kewaspadaan kita. Ini data tren ya, secara periodik 10 tahunan. Kita lihat ternyata sekarang ini 2019 56%, sudah lebih dari separuh kanker kolorektal usianya di bawah
50 tahun. Jadi makin ke sini makin muda. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Mengapa kita harus menemukan secara dini? Ini kalau kita mendapatkan secara lanjut stadiumnya, maka harapan hidupnya akan tinggal sedikit walaupun sudah diobati maksimum. Bagaimana sesungguhnya kanker kolorektal ini bisa terjadi? Kita sebut dengan natural history-nya. Sebagian besar, hampir lebih 90%, semua kanker kolorektal itu asalnya dari polip. Ya, dari polip, dan perjalanan dari polip menuju kanker ini butuh waktu yang cukup panjang, 10 sampai 15 tahun. Ini adalah patogenesisnya. Pathway-nya itu bisa A melalui adenoma karsinoma part B, jadi polipnya adenoma, atau melalui B serrated neoplasia part B. Jadi bukan polip adenoma tapi polip serrated, ya. Yang ketiga karena perubahan microsatellite instability, dan inilah yang dampak dari genetik. Jadi yang genetik itu sesungguhnya hanya sedikit, 7% paling banyak. Yang banyak kasus-kasus kita adalah sporadik sampai 90%. Jadi inilah sesungguhnya yang bisa kita cegah, ya, dengan lebih baik. Nah, ini faktor risikonya, ya. Kalau kita lihat mulai dari faktor herediter yang micro instability, ya. Ada yang faktor lain, ya, ini penggunaan obat-obat dan lain-lain. Ada modifiable faktor yang meningkat risiko juga, yaitu beberapa hal ini rokok, ya, makan, ya, intake dari yang, ya, dan ini modifiable. Ini efek, ya, efek dari berbagai macam exposure microenvironment tadi terhadap kejadian early onset colorectal cancer, yaitu kanker yang terjadi pada usia muda. Mengapa sih kok banyak sekarang usia muda? Karena satu perubahan lifestyle, ya, makannya Grab, makannya apalagi Gojek, ya, instan, ya, food, ya, semua itu adalah modifiable meningkatkan risk factor. Ya, boleh ke Grab tapi hanya sehat. Nah, jadi akan turun, ya. Jadi ini eksponensial elemennya, ya. Jadi ini mempengaruhi mikrobiota, dan inilah yang terjadi pada early onset colorectal cancer. Paling banyak faktornya lifestyle. Jadi bukan genetik. Genetik hanya perannya berapa tadi? 7%, ya, paling banyak 10%. Nah, ini risk faktornya tadi, ya. Jadi usia, jenis kelamin wanita, laki ternyata merupakan faktor risiko utama early onset colorectal cancer dari studi ini, ya. Nah, bagaimana sekarang kita melakukan screening secara pedoman, guideline. Nah, ini sebetulnya kita sudah mengenal program screening ini di Indonesia. Sudah lama kita dengungkan, sudah lama kita kampanyekan, tetapi hingga saat ini belum menjadi suatu kegiatan yang rutin. Maka menjadi program kita semua memahami hal ini untuk menjadi pionir untuk mengkampanyekan itu. Semua guideline pedoman asosiasi colorectal cancer yang dibuat oleh para ahli gastro, baik itu di Eropa, di Asia, di Amerika, menganjurkan sejak usia 50 kita sudah harus memulai screening, karena puncak dari insiden tadi terjadi pada dekade kelima. Sekarang Amerika sudah lebih maju 10 tahun. Jadi 45 sekarang sudah dianjurkan untuk screening. Kenapa? Karena melihat tren tadi. Makin ke sini bukan makin tua tapi malah makin muda, sehingga anjurannya 40 sampai 45. 40 atau 45 ini. Nah, dimulai. Ini ACG tahun 2021. Bagaimana dengan kita, Indonesia?
kita tidak kalah sebetulnya ya, kita juga sudah mempunyai pedoman. Nanti kita tunjukkan pedomannya. Ini cara kita melakukan screening. Pertama dengan cara Guaiac Based Test atau screening yang berbasis pada feses. Bisa mulai dari paling sederhana, tes bensidin. Siapa yang pernah dengar tes bensidin? Saya yakin dulu waktu kuliah semester pertama di kedokteran sudah pernah mendengar ini, yaitu tes menggunakan bensidin untuk melihat adanya bercak darah pada feses. Immunochemical test basisnya adalah imun antibody. Jadi ada tidak antibody ya yang dari hasil adanya hemoglobin. Yang ketiga adalah mitokondria stool DNA. Ini lebih canggih lagi. Basisnya sama dengan feses, tapi dilihat DNA-nya dari host. Apakah menyandi gen untuk kanker terjadinya. Jadi ini mitokondria stool DNA test. Nah, yang kedua, tes-tes yang berbasis pada anatomi, struktural tes ya. Apa itu? Kolonoskopi ya. Dilihat saluran cerna bagian bawahnya secara total, mulai dari rektum sampai di saikum. Total kolonoskopi atau CT kolonografi dengan menggunakan imaging CT scan, tapi tujuannya melihat kolon. Flexible sigmoidoskopi karena tumor itu terbanyak lokasinya di sebelah kiri sampai di sigmoid, maka hanya sampai sigmoidoskopi saja. Itu juga bisa. Nah, ini berbagai macam modalitas yang kita harapkan mengerti dengan baik nanti. Bisa memilih kapan saya harus memilih tool ini, indikasinya bagaimana. Nah, ini yang pertama kolonoskopi. Ini yang berbasis tool ya, feses non invasif. Ini menggunakan FIT, fecal immunochemical test. Kalau ini menggunakan fecal occult blood test tadi yang bensidin test ya. Lalu stool DNA menggunakan ini MTST DNA tadi ya. Ini flexible sigmoidoskopi, kolonoskopi sama tapi hanya sampai di sini. Ini yang CT kolonografi. Jadi ini modalitas-modalitas ini masing-masing punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Tentu punya kelebihan tapi kekurangannya mahal. Tidak semua rumah sakit, misalnya demikian. Nah, nanti PR-nya Anda harus membaca ini dengan baik ya. Tidak semuanya kami berikan. Tapi kapan kita harus pilih ini? Benefitnya kalau kita menggunakan kolonoskopi ya, keterbatasannya dan waktunya. Kalau kita sudah melakukan kolonoskopi satu kali, maka itu sudah cukup dan bisa diulang 10 tahun lagi. Nah, ini hebatnya kolonoskopi. Begitu kita kolonoskopi mulai umur 45 atau 50 tadi normal, maka screening kembali 10 tahun lagi. Kenapa? Karena tadi perjalanan polip sampai ke kanker itu butuh rata-rata 10 sampai 15 tahun. Yang kedua, CT ya, menggunakan CT kolonografi. Ini kalau negatif diulangnya 5 tahun. Sedangkan sigmoidoskopi itu juga diulangnya 5 tahun ya. Nah, bagaimana sekarang kalau yang sederhana? Ini yang sederhana berbasis tes feses, yaitu FIT ya, Guaiac FOBT dan menggunakan stool DNA test. Hebatnya kalau yang DNA waktunya bisa lebih panjang, 3 tahun sekali. Tapi kalau kita punya yang murah, yang sederhana, yaitu fecal occult blood test atau fecal immunochemical test, maka berlaku annually. Setiap tahun harus dites ya. Jadi ini perbedaan masing-masing tes. Nah, yang paling sederhana tentu yang paling bisa mudah dijangkau, yaitu fecal occult blood test. Ini modalitas yang paling murah karena apa? Bisa dikerjakan di puskesmas, ya, bisa di primary care, bahkan bisa di klinik pribadi, ya, atau tempat praktek. Tidak
Nah, ini adalah kolonoskopi. Slide. Nah, ini kolonoskopi ya. Nah, ini gambaran. Nah, ini cara operatornya mengerjakan tindakan kolonoskopi itu lihat. Nah, ini ada benjolan. Ini bisa diperbesar, dilihat secara mikroskopik dari kameranya. Oh, ini jenisnya polip yang adenoma atau yang bukan ya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, ini dilihat gambaran pitch pattern-nya. Ya. Ini salah satu kelebihan dari kolonoskopi. Selain dia itu bisa menemukan secara dini, bisa terapi polipektomi. Nah, ini contohnya kalau dilakukan polipektomi. Jadi gambaran nodul tadi yang mencurigakan bisa langsung diambil. Sehingga maka bisa life expectancy-nya bisa lebih panjang karena kita bisa mencegah pertumbuhan dari nodul atau polip. Nah, ini juga contohnya. Baik, nah tadi sudah saya sebutkan Eropa, Amerika punya pedoman. Indonesia bagaimana? Punya kita. Tahun berapa? 2017. Loh, ya 2018. Kita sudah punya, ya. Jadi jangan dikira Kemkes tidak hebat. Hebat ya. 2017 kita sudah punya asupan dari berbagai peer group organisasi. Ya. Ada 5 peer group yang memberi asupan waktu itu 6 ya. Jadi ini adalah pedomannya. Nah, pedomannya siapa yang harus di screening? Usia 50 tahun ya, risikonya sedang. Apabila individu itu tidak ada riwayat ya kolorektal cancer dan penyakit peradangan. Individu yang tidak ada riwayat keluarga sakit kanker. Individu ya dengan diagnosis adenoma ya, maka ini termasuk risiko sedang. Jadi pasien yang seperti ini maka harus masuk dalam indikasi screening. Lalu mereka yang risiko meningkat dan tinggi. Jadi secara individu mereka sudah punya risiko yang tinggi. Siapa itu? Apabila ada riwayat polip adenoma. Tadi karena polip adenoma adalah tidak bisa dibilang jinak, tapi juga tidak bisa dibilang ganas. Ini jembatan untuk menjadi ganas. Individu dengan riwayat terapi reseksi oleh karena kolorektal cancer. Keluarga juga ada misalnya. Atau ada ini, individu dengan kecurigaan diagnosis HNPCC dan FAP. Ini adalah ada faktor genetik. Anda keluar. Maka masuk sedang dan tinggi. Nah, semua ini pasien yang kelompok ini masuk ke dalam indikasi harus screening. Dengan apa? Minimum dengan guaiac fecal occult blood test atau FIT yang paling murah, ya. Kalau yang resiko sedang dan meningkat, maka pilihan pertama indikasi untuk screeningnya harus menggunakan apa? Kolonoskopi. Karena apa? Risikonya sudah sedang dan tinggi. Ya. Kalau meningkat ya tinggi ya. Jadi tapi kalau sedang itu cukup yang tadi berbasis stool ya, berbasis feses. Nah, atau moderate ya. Sedang itu ini moderate ya. Jadi kalau moderate, nah paling mudah kita semua bisa melakukan rectal toothing. Ini paling sederhana. Ya, setiap kali meriksa pasien jangan lupa rectal toothing adalah pemeriksaan rutin standar. Apalagi dia umurnya 40 ke atas, ya. Yang kedua, jangan sampai nanti itu benjolan kolorektal cancer dipikir hemoroid. Nah, ini paling mudah dengan rectal toothing. Yang kedua adalah every year ini. Jadi ini guaiac FOBT dan FIT-nya. Nah, ini yang double kontras 5 tahun ya. Ini kolonoskopi. Nah, ini kalau yang high risk mutlak harus dengan kolonoskopi. Demikian saya kira. Terima kasih atas perhatiannya dan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk mahasiswa ya. Baik,
Ini tugas kelompok yang harus dikerjakan dan ini uraian singkat. Nah, ini pertanyaannya. Ya, satu, jelaskan mengapa screening kanker kolorektal perlu dilakukan di Indonesia. Pasti bisa, tadi sudah saya jelaskan. Modalitas screening apa saja, ya? Menurut saudara bagaimana idealnya screening? Terakhir, kerja kelompok, Anda nanti membuat critical appraisal. Jurnal publikasi dicari tentang screening untuk memilih penerapan screening ya di suatu negara. Agar pemahaman lebih baik, saya ingin memberikan pertanyaan. Izin menjawab, dokter. Siap. Untuk pertanyaan pertama tadi ditanyakan mengapa pentingnya screening colorectal cancer di Indonesia. Dari penjelasan dokter di awal slide tadi, saya dapat simpulkan 3 poin yang penting. Yang pertama karena insidensi di Indonesia yang tinggi, sekitar 12,4 per 100.000 penduduk ya dokter. Ya. Terus yang nomor 2 karena mortalitasnya yang tinggi juga. Tadi dijelaskan dokter 6,4 per 100.000 penduduk. Ya. Yang terakhir, yang nomor 3 itu ada karena gejala colorectal cancer yang asimptomatik. Dari 10 cancer ini 7-nya asimptomatik. Jadi itu 3 hal penting yang menurut saya pentingnya screening di Indonesia, dokter. Jawaban yang excellent. Bagus, betul. Mohon izin dokter. Ya, untuk pertanyaan nomor 2, untuk modalitas dari pemeriksaan colorectal cancer yang awal, itu yang pertama bisa kita lakukan yang paling sederhana dulu dokter, itu FOBT test atau vocal occult blood test atau dan juga vocal immunochemical test. Untuk yang lanjutan untuk pemeriksaan lanjutannya bisa dengan CT kolonografi, kolonoskopi, dan flexible sigmoidoscopy. Ya. Bagus jawaban dari Gede Agung ya. Mohon izin untuk menjawab dokter. Untuk screening kanker kolorektal sendiri, untuk idealnya adalah apabila dilakukan pada sampel yang berbasis feses, untuk intervalnya mungkin sekitar 5 tahun sekali. Kemudian untuk pemeriksaan yang berbasis seperti kolonoskopi, itu idealnya dilakukan setiap 10 tahun sekali. Iya. Dijawab 2 metode. Satu yang betul, kolonoskopi itu per 10 tahun. Kalau berbasis fekal berapa tahun? 1 tahun, bukan 5 tahun. Ya, bagus pertanyaan dijawab dengan baik oleh Fadel. Baik, sebelum saya tutup perkuliahan sore ini, barangkali ada yang ganti ingin bertanya yang belum jelas. Silakan. Ya, selamat sore dokter. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tari dokter. Oke, baik. Pada usia berapa kita mulai dapat melakukan surveillance terhadap colorectal cancer ini dokter? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus dari Mbak Tari ya. Kapan kita mulai melakukan screening? Tadi sudah saya sebutkan bahwa prinsip dari screening dimulai adalah pada puncak insiden dari kejadian colorectal cancer. Data di Indonesia masih terbanyak adalah umur 50-56 ya, dekade kelima ya. Oleh karena itu berbagai negara berkembang yang dekade ke itu merupakan puncak dari insiden menganjurkan umur 50. Amerika negara maju karena pergeseran dari tren epidemiologinya memang jauh lebih mudah, banyak usianya sudah terkena colorectal cancer. Yang kedua, tingkat kesadaran masyarakatnya untuk screening sudah jauh lebih tinggi daripada kita. Fasilitas dan sarananya juga lebih lengkap sehingga kolonoskopi di Amerika mulai umur 40 tahun. Demikian.